Coba deh Anda bayangin, Anda dapat bonus gede banget dari kantor, tapi gara-gara bonus itu, gaji pokok Anda malah jadi hangus. Aneh kan? Tapi ya, inilah realita yang terjadi di dunia pendidikan kita. Dan hari ini kita akan bedah tuntas. Biar lebih kebayang, kita pakai analogi ini. Bos Anda bilang, kerja kamu bagus, nih saya kasih bonus 2 juta. Wah, senang dong. Tapi terus dia lanjut, tapi karena kamu udah dapat bonus, gaji pokok kamu yang 500.000, saya hapus ya. Rasanya nggak masuk akal sama sekali kan? Tapi ya, inilah yang dialami oleh banyak guru non-PNS atau honorer di Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke jantung masalahnya. Gimana ceritanya sebuah tunjangan, yang namanya aja tunjangan, harusnya kan tambahan ya, tapi ini malah terasa kayak pengganti gaji pokok. Ya kan, logikanya kan harusnya gitu, namanya juga tunjangan, ya buat nambah-nambahin. Bukan buat menggantikan yang sudah ada. Tapi disinilah letak paradoksnya. Kenyataannya, di lapangan tuh seringkali begini. Sebelum seorang guru honorer dapat yang namanya tunjangan profesi guru atau TPG, beliau mungkin dapat honor dari dana bos, terus mungkin ada insentif dari Pemda. Tapi, begitu TPG-nya cair, sumber pendapatan yang lain itu tadi malah hilang, lenyat. Jadi ujung-ujungnya gimana? Tunjangan yang niatnya buat nambahin kesejahteraan, malah nggak nambah apa-apa. Tunjangan itu sendirilah yang jadi gaji utama mereka. Tunjangan itu menjadi gaji mereka. Terus kalau gitu, ini salah siapa dong? Nah, ternyata masalahnya bukan karena ada niat jahat atau gimana, tapi karena ada satu aturan birokrasi yang, ya bisa dibilang agak kaku. Kita sebut saja ini misteri dana ganda. Nah, ini dia biang keroknya. Aturan yang namanya double funding. Gampangnya gini, aturan ini bilang kalau satu orang nggak boleh terima 2 jenis bayaran kalau sumber uangnya sama-sama dari anggaran negara. Biar lebih gampang lagi, bayangin aja kayak gini, Anda nggak bisa makan dari 2 piring yang berbeda kalau semua makanannya itu dimasak di dapur yang sama. Oke, jadi alur logikanya gini, dapurnya itu adalah APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, dari dapur yang sama inilah keluar dana buat honor guru lewat dana bos, dan dari situ juga keluar dana buat tunjangan profesi guru atau TPG. Karena sumbernya sama, kalau satu guru terima dua-duanya, secara administrasi itu dianggap pembayaran ganda, dan itu dilarang. Tapi tunggu dulu. Kalau aturannya gitu, kenapa kita lihat guru yang statusnya ASN atau PNS bisa dapat gaji pokok ditambah plus tunjangan? Nah, disinilah kita lihat beda status ternyata beda nasib. Ini nih pertanyaan kuncinya. Kalau memang masalahnya di double funding dari sumber yang sama, kok bisa guru-guru ASN kelihatannya kebal sama aturan ini? Mereka bisa tuh terima gaji dan tunjangan sekaligus. Kenapa ya? Jawabannya ternyata cuma satu kata, status. Status hukum mereka beda. Guru honorer itu dianggap tenaga perbantuan. Ibaratnya tamu yang baik hati ngebantuin di rumah. Sementara guru ASN adalah pegawai tetap negara, alias anggota keluarga inti. Nah, di mata hukum, hak tamu sama hak anggota keluarga inti itu jelas beda banget. Jadi, intinya begini, undang-undang kita secara spesifik dan jelas itu menjamin paket kompensasi lengkap, gaji plus tunjangan untuk ASN. Mereka punya hak paten untuk itu. Sementara, untuk guru honorer, jaminan hukum yang sama kuatnya itu, ya, belum ada. Disitulah letak perbedaannya. Oke, kalau masalah utamanya ada di status, berarti ada jalan keluarnya dong? Ya, jawabannya ada. Dan solusinya adalah dengan mengubah status itu sendiri. Jadi, dalam sistem yang ada sekarang, satu-satunya cara buat keluar dari paradoks ini adalah dengan mengubah status. Dari yang tadinya cuma dianggap tamu, menjadi anggota keluarga negara yang diakui secara resmi. Dan ini jalur resmi yang ditawarkan. Caranya adalah dengan mendaftar menjadi PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Kalau berhasil, statusnya berubah dari guru honorer menjadi ASN. Nah, dengan status baru itulah, seorang guru jadi punya hak hukum untuk dapat paket kompensasi penuh, gaji pokok, dan semua tunjangan yang melekat. Makanya program rekrutmen PPPK ini jadi penting banget. Inilah jembatannya. Ini adalah cara pemerintah untuk secara struktural memperbaiki masalah ini. Tujuannya yaitu tadi, untuk mendaftarkan nama para guru honorer ini ke dalam kartu keluarga negara. Jadi, kita sekarang tahu kuncinya ada di status. Mengubah status jadi ASN adalah solusinya. Tapi, ini meninggalkan satu pertanyaan besar terakhir. Apakah jalan untuk menjadi ASN ini, pintunya sudah cukup lebar untuk bisa dimasuki oleh semua guru honorer yang berdedikasi dan layak mendapatkannya? Nah, itu yang perlu kita pikirkan bersama.